10 hari berdoa, tema kembali ke mezbah. Hari keempat, tajuk apa yang membawa Allah kembali, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30, ketika hujan berhenti, suasana hari yang menentukan itu dipenuhi, meskipun kesunyian yang menakutkan telah menyelimuti Gunung Karmel. Dahulu gunung dengan hutan ini rimbun, hijau, dan indah. Gunung ini menerima banyak curah hujan dan dianggap sebagai tempat suci. Tempat berkat dan kesuburan, Ellen G. White, Para Nabi dan Raja, halaman 83. Tapi semua itu telah berubah. Apa yang dulunya hijau sekarang terbakar dan gundul, akibat kekeringan yang menyakitkan selama 3,5 tahun, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, dan pasal 18 ayat 1, Yakobus pasal 5 ayat 17. Begini cara Ellen White menggambarkan Israel saat ini, bumi seakan-akan dipanggang oleh api. Panas terik matahari membinasakan tumbuh-tumbuhan kecil apa saja yang masih hidup. Sungai-sungai menjadi kering. Binatang ternak yang menguak dan menggembik beredar-edar ke sana kemari dalam keadaan putus asa. Padang-padang yang tadinya subur telah berubah bagaikan padang pasir yang hangus, suatu kebinasaan yang sia-sia. Kota-kota dan desa-desa yang tadinya makmur kini telah menjadi tempat-tempat berkabung. Rasa lapar dan haus memberitahukan kepada manusia dan hewan akan adanya kematian yang ditakuti. Bala kelaparan dengan segala kengeriannya semakin lama, semakin dekat. Para Nabi dan Raja. Halaman 70. Di dalam kekeringan, mungkin yang lebih besar dari kekeringan fisik yang mencengkeram bangsa adalah kekeringan rohani yang membuat umat Allah jiwanya haus dan imannya terkuras. Israel diperintah oleh Raja Ahab yang jahat dan istrinya, Izebel. Pengantin Sidon Ahab telah membantu melemahkan kesetiaannya kepada Allah. Ke dalam kemurtadan rohani yang dahsyat inilah Allah memanggil Nabi Elia. Tentang Elia, Ellen White menulis, hiduplah seorang pada zaman Raja Ahab, seorang yang setia dan selalu berdoa yang bekerja dengan tidak gentar khusus untuk mengamat-amati tersebarnya kemurtadan yang begitu cepat di Israel. Para Nabi dan Raja, halaman 69. Elia membangun kembali mezbah, setelah para Nabi Baal dan Asyera gagal membuat dewa-dewa mereka mengirimkan api, pada waktu memperolehi korban petang. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16, Elia memanggil orang-orang itu dan membangun kembali mezbah yang rusak itu kepada Allah yang benar. Dalam arti yang sangat nyata, Elia tidak hanya memanggil bangsa itu kembali ke mezbah peribadatan sejati, sebaliknya, ia memanggil bangsa itu kembali ke mezbah penyembahan yang teratur dan sistematis kepada Allah yang benar. Mezbah penyembahan bersama Israel telah rusak, tetapi mezbah pribadi dan keluarga Israel telah dihancurkan jauh sebelumnya. Apa yang membawa Allah kembali adalah pemulihan dari penyembahan yang benar dan sepenuh hati yang menggerakkan Allah untuk menjawab di Karmel. Tindakan Elia yang pertama dari kebangkitan rohani secara nasional adalah membangun kembali mezbah yang rusak. Jika mezbah penyembahan pribadi atau keluarga anda rusak, bangun kembali dan biarkan api hadirat Allah menghanguskan semua orang yang berkumpul untuk menyembah Dia. Mari berbicara dengan Allah kita.